Kita membicarakan negara Tiongkok sekarang setelah sering kita membicarakan tentang Amerika. Bernegara itu, pejabatnya atau politikusnya ada baiknya memahami cara bernegara negara-negara besar supaya kita berpikir dan bertindak besar untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Saat ini, negara besar atau big country adalah Tiongkok, lalu ada negara superpower seperti Amerika. Menyusul kemudian calon big country adalah India dan negara superpower adalah Rusia. Apa beda negara superpower dan big country? Kita perlahan menjelaskannya, berjilid bahkan berseri. Indonesia tentunya ingin menjadi negara besar, kemudian menjadi negara superpower. Seperti halnya Tiongkok lakukan saat ini, menjadi negara besar, lalu menantang negara superpower dunia atau Marshall Country, yaitu Amerika. Untuk itu, sering dalam tulisan atau video Bosman ini menjelaskan bahwa Amerika menjadi negara superpower karena salah satunya memiliki dua sistem pemerintahan di dalamnya ketika mereka menduduki jabatan atau menjadi pemerintah, di mana Partai Demokrat adalah partai yang mendekati sosialis platformnya atau heavy on government pemerintahannya dalam membangun ekonomi, yaitu apa-apa pemerintah yang mengatur dan mengerjakannya. Kalau Partai Republik itu heavy on private atau heavy on sisi swastanya. Lebih banyak swasta berperan di dalam membangun ekonomi dengan strategi trickle down, di mana akan dikuatkan yang atas untuk membantu yang bawah atau UKM. Lalu dalam foreign policy, strategi menaklukkan negara lain, Partai Demokrat lebih pakai private army atau CIA atau intelligence operation. Sementara Republikan banyak konfrontatif langsung atau berperang terbuka dar der dor. Kemudian kekuatan bernegara lainnya adalah sistem demokrasi yang matang dengan electoral college di atas popular vote dan sistem konstitusi bernegaranya yang telah di-challenge, dites berkali-kali hingga matang sekali bernegaranya. Seperti sering saya informasikan dalam cara bernegara Trump yang di ujungnya masih ngotot dan bagaimana konspirasi Partai Demokrat untuk memenangkan Obama, Clinton, dan puncaknya saat ini memenangkan Biden. Saya memilih Trump karena kedekatan kebijakan ekonominya mendekati Mardigo Nation. Hampir sama kebijakan ekonominya, yaitu heavy on private. Saya ini bukan memprediksi Trump menang, namun kemenangannya ditebak oleh Bosman yang nggak begitu, karena itu mendahului kehendak rakyat Amerika. Apa bisa Bosman lakukan itu? Ya enggak lah. Tapi ada orang yang pendek akal, pendukung mata gelap komunis Tiongkok, benci Bosman, menganggap Bosman analisanya tidak tepat, goblok, dan tidak pantas didengar. Bagi saya, orang yang berpendapat seperti ini, saya akan mengatakan sabar ya, orang goblok ini masih selalu belajar. Gak apa-apa kalian bilang goblok, dan saya berharap Anda terus komen, itu aja, sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya, karena algoritma sosmed tidak melihat positif negatif isinya komen, tetapi banyak tidaknya komen tersebut. Jadi teruslah berkomen walaupun menggoblok-goblokkan Bosman ini. Kembali ke Trump. Trump masih akan fight sampai sebelum dilantiknya Biden, adalah haknya Trump, dan wajib saya informasikan bagaimana Pentagon melakukan blackout kemarin secara berbarengan di beberapa kota di beberapa negara seperti di Tiongkok, Italia, Iran, Jerman, UK, Pakistan. Ini adalah simbolik sekali. Pentagon mengingatkan negara tersebut, Anda mendukung Biden secara curang dan hati-hati ke depannya. Ada hukuman buat kalian. Puncaknya kemarin Minggu malam secara gosip-gosip, Trump dikatakan sudah menandatangani Insurrection Act of 1807 seperti informasi yang kita berikan sejak November 2020 kemarin. Jadi atau tidaknya martial law dalam sebuah executive order Presiden Amerika ini akan diterapkan atau tidak, siapa yang tahu. Ini semua bukan keputusan kita, namun di dalam bernegara, sebuah negara superpower, penting kita memahami juga atau penting kita untuk menirunya agar Indonesia bisa bernegaranya menjadi lebih baik ke depannya lagi. Jadi konstitusi Amerika seperti yang Trump lakukan sekarang sama persis dengan peristiwa di tahun 1864 di mana Demokrat juga melakukan kecurangan. Namun saat itu Presiden Lincoln menerbitkan Insurrection Act tahun 1807 ini yang berakibat perang saudara atau Civil War Amerika, di mana waktu itu tentara memang belah dua, Amerika Utara dan Selatan. Yang berperang saudara itu akhirnya dimenangkan Lincoln CS atau Amerika Utara yang berhasil menghapuskan perbudakan buruh di daerah Amerika bagian selatan. Jadi Amerika punya martial law, punya presiden executive order, punya hakim federal, punya SCOTUS, punya KPU yang independen, punya electoral college di atas popular vote, dan banyak lagi di dalam undang-undang atau konstitusi mereka yang sangat pelik, matang, dan teruji. Indonesia harus uji semua undang-undang termasuk konstitusi kita yang sudah baik, namun banyak penerapannya melenceng. Dan sejauh ini tidak ada yang mengkoreksinya, terutama ketika bernegara pejabat pemerintahannya adalah sistemnya oportunis pragmatis.
otomatis dalam jangka panjang bisa bubar sistem bernegara Indonesia ini yang harus kita perbaiki segera. Kembali ke Tiongkok. Kebetulan saya ini hadir selama 2 minggu dalam beberapa rapat umum PKC Partai Komunis Cina di tahun 2017 yang mana hasilnya memutuskan Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup Tiongkok, membuat dirinya lebih kuat dari pemimpin legendaris Tiongkok seperti Deng Xiaoping bahkan Mao Zedong. Langkah Xi Jinping ke depan patut kita pertimbangkan matang-matang dan hati-hati. Oleh Xi Jinping, PKC Partai Komunis Cina adalah sebuah perusahaan besar. Negara Tiongkok adalah salah satu tool mereka. Komunisme juga salah satu tool mereka. Ideologi Partai Komunis Cina Tiongkok saat ini adalah BRI atau Belt Road Initiative atau juga disebut OBOR, One Belt One Road. Semua jalan hanya satu, road to Beijing. Harus takluk dengan Beijing. Kembali lagi, jadi banyak hal di dalam bernegara dari negara lain harus kita pilih untuk Indonesia ini tiru yang baiknya agar kita menjadi negara besar dan menjadi negara superpower. Untuk Indonesia menang, kita harus banyak memahami dan membuat strategi jangka panjang. Kalau kita ingin menaklukkan Tiongkok, ingin menaklukkan Amerika, ingin menaklukkan Rusia, ingin menaklukkan India, sudah ada grand plan-nya, bos.